Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ajaranillah wa iyyakum minal bid'i wad dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, biasa khatib memberikan nasihat untuk khatib pribadi dan tentunya jamaah sekalian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita di hari Jumat ini dengan senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kali ini
khatib akan menyampaikan sebuah amalan yang memiliki rahasia pengaruh yang sangat dahsyat, tentunya dalam kehidupan dunia yang fana ini. Amalan yang paling mulia tentunya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan amalan ini sekalipun kecil tetapi berpahala dan pengaruh besar dalam kehidupan dunia. Bahkan amalan ini betapa banyak karenanya orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah, dan betapa banyak kesulitan-kesulitan dirubah menjadi sebuah kebahagiaan. Bahkan karenanya doa-doa dikabulkan dan diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan perasaan cinta dan kasih sayang kepada para pelakunya. Bahkan bisa menghilangkan permusuhan dan mendatangkan kecintaan dan persaudaraan. Amalan apa ini begitu tingginya di hadapan Allah Azza wa Jalla? Amalan ini adalah sedekah. Sedekah adalah amalan yang memiliki keajaiban yang luar biasa. Maka khutbah kali ini saya akan menyebutkan poin atau 10 poin tentang keajaiban sedekah. Yang pertama, kalau anda ditanya, maukah anda masuk neraka? Saya yakin semua orang mengatakan tidak akan mau dimasukkan ke dalam neraka, karena tahu neraka itu panas. Lalu bagaimana caranya seseorang itu bisa selamat dari neraka? Bahkan dengan amalan yang kecil orang bisa diselamatkan dari neraka. Apa itu? Bersedekahlah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman, fayanzuru aymana minhu fala yura illa ma qaddam, wa yanzuru ila ash'ama minhu fala yara illa ma qad qaddam, wa yanzuru baina yadayhi fala yura illa an-nar tilqa'a wajhi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fattaqun nara walau bisyikki tamra. Rawahu Syaikhan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang di antara kalian kecuali akan diajak bicara Allah, di mana antara kalian dengan Allah tanpa ada penerjemah, langsung kita berdialog dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang ini akan melihat ke arah kanan, maka tidak dilihat kecuali apa yang sudah dilakukan dari kebaikannya. Kemudian dia pun mengarah ke arah kiri, sama, tidak dilihat kecuali apa yang dilakukan dari balasan keburukannya. Kemudian dia menghadap ke depan, rupanya di hadapannya neraka yang siap menerkamnya. Maka Nabi SAW mengatakan, takutlah kepada Allah dari neraka, walaupun dengan bersedekah separuh butir daripada kurma. Lihat ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW tidak mengatakan sekeranjang kurma. Nabi SAW tidak mengatakan satu truk kurma, tapi Nabi SAW mengatakan hanya separuh dari potongan satu butir kurma. Artinya bahwa terkadang sedekah yang nilainya sedikit tapi bisa menjadi penyelamat api neraka. Maka bersedekahlah. Boleh jadi ada satu sedekah kita ini yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebab itulah kita dibebaskan dari api neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau anda melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, terkadang
ada maksiat-maksiat itu Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Dan terkadang gara-gara orang melakukan kemaksiatan, terkadang orang jadi putus asa karena ketakutan Allah Subhanahu wa taala akan mengadab dirinya. Maka bagaimana caranya supaya Allah Subhanahu wa taala tidak mengirimkan murka dan amarahnya kepada kita lantaran kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan? Maka kata para ulama, bersedekahlah. Kalau ada orang yang mengatakan, bagaimana mungkin dengan bersedekah sedikit bisa mencegah murka Allah, sementara dosa yang kulakukan itu teramat sangat banyak? Maka perhatikan sabda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, inna sadaqatas sir tudfi'u ghadaba rabbi tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya sedekah yang dilakukan tanpa sepengetahuan manusia, sembunyi-sembunyi, apakah sedekah banyak ataukah sedikit, itu bisa mencegah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu bisa menghilangkan semua dosa seperti air bisa memadamkan api. Kemudian yang ketiga, apakah Anda mau diberikan tempat yang sangat layak kelak di padang mahsyar, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala dekatkan matahari 1 mil di atas kepala, kemudian orang pun berkeringat dan keringatnya menjadi lautan bagi badannya. Ada yang tenggelam selutut, ada yang tenggelam sepusar, ada yang tenggelam sedada, bahkan ada yang tenggelam seluruh badannya dengan keringatnya. Tapi di sana ada satu tempat yang orang tidak mungkin tenggelam dengan keringatnya, karena ada naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda ingin mendapatkan tempat di mana Anda mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya ya, saya ingin mendapatkan tempat itu. Lalu bagaimana caranya? Caranya dengan cara bersedekah. Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya Nabi SAW mengatakan, wa rajulun tasaddaqat biyaminihi la tu'lam shimaluhu. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, kullum ri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap manusia akan mendapatkan naungan di atas kepalanya karena sedekahnya kelak pada hari kiamat. Bahkan ketika manusia sedang diputuskan putusan mereka, orang-orang yang bersedekah ini sambil menunggu putusannya tetap mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla dari arasy-Nya. Sebagaimana hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, kullum ri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah hatta yufsal bainan nasi. Kata Nabi SAW, setiap manusia berada di naungan sedekahnya sampai manusia mendapatkan keputusan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bahkan yang lebih ajaib daripada keajaiban sedekah yang nomor 4, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya kira setiap Anda, saya atau siapapun tidak hendak berkeinginan diberikan musibah oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi terkadang musibah itu datang tanpa pemberitahuan, dan terkadang musibah itu juga datang sekonyong-konyong tanpa ada persiapan. Betapa banyak orang-orang yang kemudian diberikan musibah penyakit, musibah kefakiran, musibah kemiskinan, musibah perceraian, musibah kematian, dan musibah-musibah yang lainnya. Itu bukan karena keinginan, tapi terkadang takdir Allah Subhanahu wa taala yang menentukan musibah itu jatuh kepada kita. Dan kalau seandainya
seseorang harus berangan-angan, tentu orang itu tidak mau diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu bahwa ada perkara-perkara yang kita bisa lepas daripada musibah atau mencegah musibah sebelum datangnya. Apa itu? Bersedekahlah. Ada sebuah nasihat yang sangat menarik dari Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam kepada Bani Israel. Ketika itu Yahya alaihi salatu wassalam diberikan 5 wasiat untuk diamalkan dirinya dan didakwahkan kepada Bani Israel, dan diamalkan Bani Israel. Kemudian dia telat menyampaikannya. Maka Isa bin Maryam yang merupakan kerabat daripada Yahya mengatakan, "Ya Yahya, bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 wasiat kepadamu untuk disampaikan kepada Bani Israel? Kalau engkau tidak hendak menyampaikannya, biar aku yang akan menyampaikannya." Maka Yahya alaihi salatu wassalam mengatakan, "Aku takut kalau seandainya engkau yang menyampaikannya, Allah akan adab diriku." Maka Yahya pun mengumpulkan seluruh Bani Israel. 5 dari wasiat Allah itu, salah satunya, wa amurukum bis sadaqati, aku perintahkan kalian untuk bersedekah. Kemudian beliau mempermisalkan, fa inna mathala dzalika kamathali rajulin asarahul adu fashaddu yadayhi ila unuqi wa qaddamuhu liyadribu unuqahu faqala halakum an aftadiya nafsi minkum faja'ala yaftadi nafsahu minhum bil qalili wal kathiri hatta fakka nafsahu. Kata Yahya ibn Zakaria mengatakan, permisalan sedekah itu seperti permisalan seorang laki-laki dalam peperangan kemudian ditangkap oleh musuh dan jadi budak, kemudian dirantai tangannya, diikat sampai ke lehernya, kemudian dihadapkan kepada musuhnya dan hampir-hampir memenggalnya. Ketika pedang hendak memenggal kepalanya, dia pun mengatakan kepada musuhnya dan mengatakan, maukah kau lepaskan diriku dengan kuberikan sesuatu yang sedikit ataupun yang banyak, yang penting lepaskan diriku. Maka kemudian musuhnya mengatakan ya. Maka dia pun memberikan sesuatu, akhirnya dilepaskannya. Inilah permisalan sedekah. Terkadang ada orang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla akan ditimpakan musibah, tapi kemudian dia tebus dengan sedekahnya, baik sedikit ataupun banyak, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa kita. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala merubah catatan yang ada di para malaikat yang mencatat setiap takdir umat Islam atau umat-umat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini maka kalau anda ingin terhindar dari sebuah bala dan musibah, perbanyak sedekah. Kemudian yang lebih menakjubkan, yang nomor 5, sedekah itu bisa menyembuhkan orang sakit, sakit apapun, mau yang ringan ataupun yang parah. Ma'asyiral muslimin, Nabi SAW yang mengatakan, kata Nabi SAW, dawau mardakum bis sadaqah, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Terkadang ada orang punya penyakit parah sekali, semua rumah sakitnya sudah datanginya, dokter pun sudah angkat tangan mengobatinya, tidak ada obat yang bisa kemudian menawarkan penyakitnya. Terkadang ada alternatif, maka cobalah anda berobat dengan cara sedekah. Dahulu Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala, sebagaimana riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanadnya langsung dari Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, datang seorang laki-laki yang memiliki luka di kakinya, kemudian mengeluarkan darah, dan darah itu tidak bisa dihentikan, setiap hari keluar darah, hampir-hampir kekurangan darah, dan dia sudah tidak bisa lagi berjalan alias lumpuh. Dia datang kepada Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala dan mengatakan, ya Aba Abdurrahman, qurhatun kharajat fi ruqbati mundu sab'a sinin wa qad alajtu bi anwa'il ilaj wa sa'atul atibba falan antafi'u bihi. Wahai Abdullah ibn Mubarak, wahai imam,
aku memiliki luka di kakiku, mengeluarkan darah terus, mengeluarkan nanah terus, dan aku sudah berbagai macam obat ku minum, sudah berbagai macam dokter ku datangi, tapi tidak ada manfaatnya. Maka Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, idhab fangdur maudian yahtajun nas ilal ma. Kalau begitu, pergilah kau ke sebuah daerah, cari orang-orang yang berhajat dengan air, kemudian fahfir hunaka bi'ran, galilah kau sumur di situ, kemudian bersedekahlah dengan airnya kepada fuqara wal masakin yang berhajat dengan air itu. Akhirnya dia pun melaksanakan wasiat Abdullah ibn Mubarak. Dia mencari sebuah daerah yang tidak ada air kekeringan, dia gali sumur, kemudian airnya disedekahkan. Selang beberapa waktu yang sangat singkat, tiba-tiba kemudian Allah sembuhkan penyakitnya, dan dia pun bisa sehat dan mampu berjalan kembali. Lihat bagaimana tajarub sedekah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga asar yang lainnya, ma'ruf al-Imam Al-Hakim An-Naisabur yang mengarang kitab Al-Mustadrak lil Hakim. Dia pun suatu ketika memiliki luka di badannya, sakit, ada yang mengatakan di mukanya, sehingga dia sudah berobat ke sana kemari, tidak kunjung sembuh-sembuh. Akhirnya dia datang ke pengajian salah seorang alim dari ulama'i ahli sunnah wal jamaah, Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Aqidah Ashabil Hadis. Dia pun ikut halaqah kajian Abu Uthman As-Sabuni ini. Setelah kemudian dia mengikuti halaqah itu, dia datang kepada Abu Uthman As-Sabuni dan mengatakan, ya Imam, saya memiliki luka di wajah, adakah fatwa bagaimana cara menyembuhkannya? Maukah kau mendoakan diriku dan jamaahmu agar Allah menyembuhkan penyakitku? Akhirnya Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala meminta jamaahnya untuk mendoakan Imam Hakim Naisabur agar sembuh dari penyakitnya. Kemudian setelah selesai pengajian, ada seorang wanita salihah yang ikut majlis di situ, bermimpi. Dalam mimpinya datangi oleh malaikat. Kemudian malaikat itu mengatakan kepada wanita itu, sampaikan kepada hakim, suruhlah dia bersedekah dengan air, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkan penyakitnya. Maka wanita yang salihah ini kemudian datang kepada Imam As-Sabuni, kemudian menyampaikan mimpinya, dan Imam As-Sabuni menyampaikan mimpi wanita itu kepada Imam Hakim, dan Imam Hakim melaksanakannya. Dia pun bersedekah dengan air. Tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat, semua penyakitnya disembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tadawau mardakum bis sadaqah, sembuhkan orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan yang lebih menakjubkan sedekah ini, ikhwatu fiddin, kalau saya tanya anda, maukah anda setiap hari didoakan malaikat? Setiap hari didoakan malaikat, sementara malaikat ibadun mukramun, hamba Allah yang sangat mulia, yang tidak mungkin ditolak doanya, dekat dengan Allah, tidak pernah maksiat, wa yaf'aluna ma yu'marun. Maukah anda didoakan setiap hari oleh malaikat, sementara doa-doa malaikat tidak mungkin ditolak Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya, tentu saya ingin didoakan malaikat setiap hari. Lalu bagaimana caranya? Caranya kata para ulama, bersedekahlah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tidaklah setiap pagi seorang hamba kecuali didatangi malaikat dan mendoakan dia setiap hari. Jadi setiap pagi ada dua malaikat datang kepada kita masing-masing kita setiap hari. Kemudian yang satu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikan kepada orang ini, orang yang suka sedekah ini, ganti yang lebih baik. Kemudian yang satunya mengatakan, ya Allah, hancurkan harta orang ini, karena dia tidak pernah bersedekah menahan hartanya. Jadi kalau kita ingin didoakan kebaikan malaikat, maka bersedekahlah. Kalau bisa setiap hari walaupun sedikit, boleh jadi yang sedikit ini bertepatan dengan doa malaikat, akhirnya Allah berkahi harta dan keluarga kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 7, orang yang bersedekah akan diberkahi
diberikan tambahan kebaikan, baik tambahan kebaikan secara nominal, Allah Subhanahu wa taala makin mengayakan, memberikan kekayaan kepada kita, atau walaupun mungkin secara nominal tidak bertambah, tetapi Allah tambah berkahnya sehingga yang sedikit seolah-olah banyak dan mencukupi segalanya. Nabi SAW pernah mengatakan, "Thalathatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfadhuh." Kata Rasul, 3 perkara aku bersumpah kepada 3 perkara itu. Sebenarnya bagi Rasul tidak perlu bersumpah, tapi Nabi SAW ingin menguatkan perkara ini, bahwa perkara ini perkara yang sangat urgent, perkara yang sangat penting untuk disampaikan. Maka kuceritakan kepada kalian, hafalah 3 perkara ini, kata Rasul. Yang pertama, kata Rasul, ma naqasa min malis sadaqah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, bahkan bertambah, bertambah dan bertambah. Kemudian yang kedua, wala zulima abdun madlamatun sabara 'alaiha illa zadahullahu izzan, tidaklah seorang hamba dizalimi tapi dia sabar, tidak membalas, kecuali Allah akan berikan kemuliaan hidup padanya. Kemudian yang ketiga, wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi babal faqri, tidaklah seseorang membuka pintu meminta-minta, kecuali Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu kefakiran kepadanya. Lihat bagaimana Rasul mengatakan di awal, ma naqasa min malis sadaqah, tidak berkurang harta yang disedekahkan. Dan yang nomor 8, orang yang bersedekah akan dilipat gandakan hartanya di hadapan Allah, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti satu biji yang Anda tanam, kemudian tumbuh 7 batang, kemudian dari 7 batang itu kemudian tumbuh lagi 7 ranting, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuahi setiap rantingnya, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kepada siapa yang berkehendak, dan Allah maha luas rizkinya, lagi maha mengetahui akan hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 9, sedekah bisa melembutkan hati. Bukankah Rasul yang mengatakan, idza aradta an talina qalbaka fa'atimil miskin wamsah ala ra'sil yatim, apabila engkau ingin melembutkan hati, sedekahi orang-orang fuqara wal masakin, usap kepala anak-anak yatim, maka hati Anda akan lembut. Dan yang terakhir, sedekah akan menempatkan kita di pintu-pintu khusus di sorga. Kalau Anda ditanya, maukah Anda berada di pintu sorga? Kita katakan mau. Maka ada satu jalan supaya kita berada persis di pintu sorga, yang pintu itu disebut babus sadaqah, pintu sedekah. Kata Nabi SAW, wa in kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah, kalau dia termasuk ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Aqulu ma tasma'un, aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an mengatakan, as-salatu imaduddin wal jihadu sanamul amali was sadaqatu syai'un ajibun was sadaqatu syai'un ajibun was sadaqatu syai'un ajib. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu mengatakan, salat itu tiangnya Islam, dan jihad itu puncaknya amalan, dan sedekah itu sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang menakjubkan. Lihat perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, perkataan yang sangat bagus sekali. Bagaimana Imam Ibnul Qayyim menggambarkan pengaruh sedekah itu luar biasa, ajib. Kata Imam Ibnul Qayyim, fa inna lis-sadaqati ta'thiran ajiban fi daf'i anwa'il bala walau kanat min fajirin aw min zalimin aw min kafirin fa inna Allah yadfa'u biha anhu anwa'an minal bala
wa hadha amrun ma'lumun 'indan nasi khassatuhum wa 'ammatuhum wa ahlul ardi kulluhum mukirruna bihi li'annahum jarrabuhu. Lihat perkataan Ibnu Qayyim. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya sedekah itu memiliki pengaruh yang luar biasa, terutama ketika mencegah dari berbagai macam musibah yang akan Allah timpakan kepada kita. Apakah sedekah itu datang dari orang fajir? Apakah sedekah itu datang dari orang zalim? Hatta sedekah itu datang dari orang kafir sekalipun. Jadi kalau seandainya orang kafir bersedekah, orang zalim bersedekah, orang fajir bersedekah, mereka orang jahat. Tetapi Allah akan menghindarkan bala kepada mereka. Tapi justru orang yang beriman kalau tidak bersedekah, boleh jadi bala akan ditimpakan kepada dia. Itulah pengaruh sedekah. Bukan hanya kepada orang baik saja. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencegah, hatta orang kafir sekalipun, kata Imam Ibnu Qayyim, akan dicegahkan bala kepadanya. Kemudian dia mengatakan, karena ini perkara yang maklum menurut manusia, baik orang khususnya atau orang umumnya, dan seluruh bumi menyaksikannya, karena mereka sudah mencobanya. Lihat bagaimana sedekah itu sesuatu pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan kita. Dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, anna rajulan abadallaha sab'ina sanatan thumma asaba fahishatan fa ahbata amaluhu thumma marra bimiskinin fatasaddaqu alayhi biraghif fa ghafarallahu lahu dhanbah wa radda alayhi amalu sab'ina sana. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ada seorang hamba, dia beribadah kepada Allah 7 tahun lamanya, kemudian dia ditimpa fahisyah, jatuh ke dalam sebuah perbuatan dosa, maka Allah hapuskan amalannya. Kemudian dia lewat di sebuah tempat, rupanya ada orang miskin. Kemudian dia keluarkan rotinya pada roti itu untuk perbekalan dirinya, tapi dia ingin bersedekah karena kasihan dengan orang miskin itu, dikasihkan rotinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan pahala yang sudah dihilangkan selama 7 tahun kepada hamba ini. Gara-gara sedekah Allah kembalikan pahalanya. Kemudian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, wa qad su'ila ay as-sadaqatu afdal. Kata Abdullah bin Abbas, beliau pernah ditanya, sedekah apa yang paling utama? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, alma, air. Alam taro ila ahli nar, tidakkah kau lihat angan-angan penduduk neraka? Apa yang dikehendaki penduduk neraka? Bukankah Allah yang mengatakan, wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah. Ketika penduduk neraka berteriak kepada penduduk sorga, mintalah setetes air bersih kalian, atau rizki yang Allah rizkikan kepada kalian. Tapi penduduk sorga mengatakan, innallaha harramahuma alal kafirin, maaf, Allah haramkan kepada orang kafir. Sedekah ini sesuatu yang sangat ajaib sekali pengaruhnya di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang mutasaddiqun, orang-orang yang senantiasa bersedekah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak keutamaan yang sudah saya jelaskan di khutbah kali ini. Innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadiyal hajah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu lis-salatil jum'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi